Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya siapa yang bersyukur kepada Allah, dia sedang memberikan kebaikan untuk dirinya sendiri. Dan yang kedua, malam hari ini insyaallah ta'ala kembali sama-sama kita akan melanjutkan belajar kita mengkaji kitab Thalathatul Usul, atau disebut dengan nama lainnya itu Al-Usulu Ats-Tsalatsah. Dan terakhir kita sampai pada pokok pembahasan, yaitu mengenal tiga perkara: mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam. Bapak Ibu, kemarin kita sudah belajar secara global kenapa kita harus belajar tiga perkara ini: mengenal Allah, mengenal agama Islam, dan mengenal apa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada dua jawaban Bapak Ibu. Yang pertama adalah karena ibadah seorang hamba, ibadah apapun itu kembali kepada tiga perkara. Ibadah seorang hamba, ibadah apapun itu pasti kembali kepada tiga perkara. Ya, yang pertama adalah siapa yang diibadahi. Siapa yang diibadahi, maka itu kembali kepada mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah bagaimana cara beribadahnya. Bagaimana cara beribadahnya, maka itu diketahui dengan mengenal apa? Agama Islam. Karena hanya Islamlah yang akan mengajari bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah siapa yang mengajari cara beribadah. Siapa yang mengajari cara beribadah. Ini kembali kepada mengenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena kalau yang ketiga ini salah Bapak Ibu, kita beribadahnya kepada Allah, betul kepada Allah. Yang kedua, caranya beribadah kita ambil dari Islam, betul cara dari Islam. Tapi yang ketiga, siapa yang mengajarkan cara itu? Maka siapa yang salah di dalam mengambil bagaimana cara beragama Islam, maka menyebabkan ibadah juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini murajaah pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk pada perincian yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita baca matanya dulu. Saya baca, Bapak Ibu mendengarkan dulu. Berkata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, fa idza qila laka man rabbuk faqul rabbiyallahu alladzi Rabbani wa Rabba jami'al alamina bini'amihi. Baik, saya baca, Bapak Ibu bisa ditirukan bersama-sama. Fa idza qila laka, monggo, man rabbuk faqul rabbiyallahu alladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bini'amihi
fa idza qila laka man rabbuk fakul rabbiyallahu alladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bini'amihi. Taib, jazakumullah khairan. Kata penulis kitab Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, fa idza qila laka, apabila ditanyakan kepadamu, man rabbu, siapa Rabbmu. Bapak Ibu, kata Rabb itu sering diterjemahkan dengan makna apa? Tuhan. Kalau Rabb diterjemahkan dengan makna Tuhan, berarti siapa Tuhanmu? Ada juga yang menerjemahkan Rabb dengan kalimat apa? Sesembahanmu. Ya. Maka kalau diartikan sesembahanmu, maknanya adalah siapakah Rabbuka, yakni siapakah sesembahanmu. Jamaah kaum muslimin, kalau kita ditanya siapakah sesembahan kita, siapakah Rabb kita, Tuhan kita, belum membimbing, mengajari kepada kita, fakul, katakanlah, Rabbi Allah, Rabbku, sesembahanku adalah Allah. Alladzi rabbani, karena Allah lah alladzi zan rabbani, memelihara aku. Kita ini menyembah, kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Belum mengatakan karena Allah adalah Rabbani, karena Allah yang telah memelihara kita. Wa rabba jami'al alamin, dan juga telah memelihara jami'a, semua, al-alamina, seluruh alam, seluruh makhluk, bini'amihi, dengan nikmatnya. Jamaah kaum muslimin rahimani warahmatullah, paragraf ini Bapak Ibu mengajarkan kepada kita, ketika kita ingin beribadah, maka beribadahlah kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan belum menjelaskan kenapa kita harus beribadah kepada Allah, karena Allah lah yang telah memelihara kita. Dan caranya Allah memelihara kita yaitu dengan memberikan apa? Kenikmatannya kepada kita semuanya. Taib, jamaah kaum muslimin yang hormati, dari paragraf ini kita bisa mempelajari beberapa pokok pembahasan. Yang pertama adalah pemeliharaan Allah, Bapak Ibu, itu terbagi menjadi dua. Allah di dalam memelihara makhluknya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pemeliharaan umum, yang kedua adalah pemeliharaan khusus. Jadi Allah di dalam memelihara makhluknya terbagi menjadi berapa? Dua. Satu apa? Pemeliharaan umum, yang kedua pemeliharaan khusus. Apa bedanya? Dijelaskan para ulama, yang pertama adalah pemeliharaan umum. Maksudnya yaitu pemeliharaan Allah yang diberikan kepada seluruh makhluk. Pemeliharaan Allah yang diberikan kepada seluruh makhluk. Makhluk di sini meliputi apa saja? Ya manusia. Selain manusia, apa? Hewan. Selain hewan, tumbuhan. Selain tumbuhan, batu. Masa batu? Manusia, jin, tumbuhan, hewan. Ada juga jin, ya. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada seluruh makhluknya, apakah itu manusia, apakah itu hewan, apakah itu tumbuhan, apakah itu jin, ya. Allah berikan kepada mereka kemudahan di dalam mendapatkan apa? Rezeki. Muncul pertanyaan Bapak Ibu, kenapa para makhluk itu dimudahkan Allah mendapatkan rezekinya?
Jawabannya adalah karena mereka supaya bisa bertahan hidup di dunia, maka dimudahkan. Hewan dimudahkan menuju rezekinya, manusia juga dimudahkan menuju apa? Rezekinya. Demikian pula makhluk-makhluk yang lainnya. Jamaah kaum muslimin, inilah makna pemeliharaan apa? Umum. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Hud ayatnya ke-6. Dalam surat Hud ayatnya nomor 6. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbah," dan tidak ada dari dabbah. Napa niku dabbah? Napa? Binatang melata. Melata niku gampangipun napa Pak Ibu melata niku? Hewan melata. Melata niku napa? Binatang yang berangkang. Binatang yang berangkang melata. Wa ma min dabbah, dan tidak ada binatang yang melata fil ardi, di muka bumi, illa 'alallahi rizquha, kecuali sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Ya. Bukan hanya itu, Allah mengatakan wa ya'lamu mustaqarraha, Allah juga tahu mustaqarraha. Apa mustaqarrah? Tempat tinggalnya. Hewan berapa jumlahnya? Banyak. Yang besar banyak, yang kecil juga banyak. Dan saya yakin Bapak Ibu, dari sekian hewan, berapa tempat tinggal mereka yang kita ketahui? Ya mungkin hanya wedhus, yang lainnya nggak tahu. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki hewan-hewan itu. Bukan hanya itu, Allah juga menjelaskan, Allah tahu di mana hewan-hewan itu tinggal. Wa mustawda'aha, dan di mana hewan-hewan itu akan mati, Allah tahu. Kullun fi kitabim mubin, semua itu sudah dicatat fi kitabim mubin, dalam kitab yang nyata, yaitu kitab Lauhul Mahfuz. Bapak Ibu, tadi di awal disebutkan semua makhluk telah dimudahkan rezekinya. Kok di sini cuma disebutkan hewan tok? Bagaimana? Manusianya mana? Apa jawabannya? Napa? Manusia. Manusia termasuk makhluk yang melata. Nggak tahu saya, Pak. Para ulama menjelaskan Bapak Ibu, kalau hewan saja yang mereka nggak punya amalan, yang mereka nggak punya perbuatan ibadah kepada Allah, itu pun dijamin rezekinya, apalagi manusia. Yang manusia itu punya kebaikan, yang manusia itu punya ibadah, lebih lagi dijamin apa? Rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, di sini dalilnya adalah tentang hewan. Ya, dijelaskan para ulama, kalau hewan saja yang mereka gak punya amalan, gak punya ketaatan, gak punya ibadah, itu pun dijamin rezekinya, apalagi manusia. Bapak Ibu, para ulama tafsir, disebutkan dalam kitab tafsirnya, di antara tafsir Muyassar, ya, dijelaskan dalam tafsir itu, sesungguhnya Allah telah menjamin rezeki semua makhluk yang berjalan di atas permukaan bumi. Makhluk apapun itu, apakah hewan, apakah manusia, ataupun yang lainnya, semua itu sebagai bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan Allah juga mengetahui tempat tinggalnya saat hidup dan setelah matinya, dan juga mengetahui tempat di mana ia akan mati. Semua telah diketahui Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin yang kami hormati, ayat tadi Bapak Ibu menjelaskan kepada kita, Allah itu selain menjamin rezeki, Allah juga tahu tempat tinggal para hewan itu. Di sini apa faedahnya? Seorang makhluk, seorang hamba, seorang manusia, apa juga hewan Bapak Ibu, jangan takut masalah apa? Rezeki. Allah sudah menjamin rezekinya, dan rezeki itu akan sampai kepada kita dimanapun kita berada, karena Allah tahu di mana kita tinggal. Ya. Ini semakin menenangkan kita semuanya ketika kita bicara masalah apa? Rezeki. Demikian Bapak Ibu, cara Allah memelihara makhluknya. Allah mudahkan apa? Rezeki mereka agar mereka bisa bertahan hidup di dunia. Selesai pembahasan yang pertama, pemeliharaan umum. Sekarang pemeliharaan macam yang kedua adalah pemeliharaan khusus. Apa maknanya? Dijelaskan para ulama, pemeliharaan khusus adalah pemeliharaan Allah yang diberikan khusus kepada orang-orang beriman, yang mana bentuk pemeliharaan ini bentuknya adalah penjagaan dari perkara-perkara yang bisa merusak iman, dari perkara-perkara yang bisa merusak agama mereka. Ya, ini dinamakan pemeliharaan apa? Khusus. Dan ini pun diberikan kepada orang-orang yang khusus, hanya orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin, dari dua jenis pemeliharaan ini Bapak Ibu menunjukkan seorang manusia itu dalam urusan dunianya akan dimudahkan oleh Allah, ya, dan juga dalam masalah akhiratnya Allah pun telah memberikan fasilitas kepada mereka. Maka ini menunjukkan kepada kita semuanya bagaimana kita hanya menghamba, bagaimana kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai macam-macam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk poin yang kedua, 4 perkara yang wajib diketahui tentang Allah. Bapak Ibu, selama ini kita ngaji dulu, kita SD, kita SMP, maksimal hanya diajari rukun apa? Rukun iman. Ada 6. Secara detailnya kadang gak diajarkan kepada kita. Ya. Jamaah kaum muslimin, mengenal Allah Subhanahu wa taala ada 4 yang wajib untuk diketahui. Siapa yang beriman kepada Allah namun tidak faham yang 4 ini, maka imannya kepada Allah belum sempurna. Siapa yang pengen imannya kepada Allah sempurna, maka hendaknya mengimani 4 perkara. Apa yang pertama? Mengenal wujud Allah. Mengenal wujud Allah. Wujud itu bahasa kita apa Bapak Ibu? Keberadaan Allah. Allah itu betul-betul ada. Ya, bahasa lainnya wujud. Yang kedua, mengenal rububiyah Allah. Yang ketiga, mengenal uluhiyah Allah. Yang keempat, mengenal asma wa sifat Allah. Ada berapa semuanya? 4 perkara yang wajib diketahui tentang siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Diulangi bersama-sama. 1, apa? Wujud Allah. Yang kedua, rububiyah Allah. Yang ketiga, uluhiyah Allah. Yang keempat, asma wa sifat. Yang pertama, mengenal wujud Allah. Bapak Ibu, Allah itu ada atau tidak? Ada. Kalau kita yakin Bapak Ibu,
Namun lebih meyakinkan kalau Allah itu betul-betul ada, kita bisa mengetahuinya dengan beberapa cara. Yang pertama lewat mukjizat para rasul. Yang kedua lewat pengabulan doa orang yang sedang berdoa. Bapak Ibu, yang pertama tentang mukjizat para rasul. Rasul itu banyak. Dan malam hari ini kita sebutkan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Kepada Nabi apa? Isa alaihis salam. Disebutkan mukjizat Nabi Isa dalam surat Ali Imran ayatnya 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rasulan, dan utusan, ila bani Israel, kepada bani Israel, yaitu Nabi Isa alaihis salam. Apa kata Nabi Isa? Anni qad ji'tukum bi ayah. Anni, sesungguhnya aku, qad ji'tukum, telah datang kepada kalian bi ayah, dengan mukjizat. Dari mana mukjizat itu? Min rabbikum, dari sesembahan kalian. Saya rasa Bapak Ibu sekarang kita lihat mukjizat yang pertama. Anni akhluqu lakum minatin. Aku telah membuat untuk kalian minatin. Napa tin itu? Tanah. Kahaiati toir, yang tanah itu seperti hayati toir, bentuknya seperti burung. Fa'anfukhu, kata Nabi Isa, aku pun meniup fihi, padanya. Pada apa? Pada tanah itu. Jadi Nabi Isa membuat burung dari apa? Tanah, kemudian tanahnya ditiup. Nek Jawa ini apa? Disebul, didamu, hus. Kata Nabi Isa, fayakunu tayran, maka yang awalnya tanah tadi, setelah aku tiup, itu betul-betul fayakunu tayran, menjadi seekor apa? Burung. Tapi jangan lupa, kata Nabi Isa, biidnillah, tanah yang bisa jadi burung itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mukjizat Nabi Isa yang pertama, bisa membuat burung dari apa? Tanah. Besok dipraktekkan Bapak Ibu. Gawe manuk sangka lemah barni ditiup, ya. Jadi napa mengke? Jadi guyonan. Kemudian mukjizat yang kedua, wa ubrihul akmah, dan aku telah ubriu, menyembuhkan akmah. Napa akmah? Penyakit buta. Wal abros, napa abros? Penyakit kulit. Ya, ini mukjizat yang kedua. Nabi Isa diberikan mukjizat bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, diantaranya apa? Buta dan penyakit apa? Kulit. Yang ketiga adalah wa uhyil mauta, aku bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Biidnillah, dengan izin Allah. Mukjizat berikutnya, wa unabbiukum bima ta'kulun, aku pun bisa mengabarkan kepada kalian bima ta'kulun, apa yang kalian sedang makan, aku tahu. Wa ma tadakhirun, dan apa yang kamu simpen di rumah. Nabi Isa tahu Bapak Ibu, ya, yang sedang dimakan Bani Israel itu apa, yang sedang disimpan di rumah itu apa. Nabi Isa tahu. Karena apa? Mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna fi dzalika laayah, ini semuanya merupakan mukjizat lakum, ya, bagi kalian, in kuntum mu'minin, jika kalian betul-betul orang yang beriman. Tapi Bapak Ibu, apa hubungannya mukjizat dengan adanya Allah? Apa hubungannya? Mukjizat itu sama tidak dengan namanya sihir? Lain. Lainnya apa bedanya? Kalau sihir apa bedanya mukjizat dengan sihir?
Kalau mukjizat datang dari Allah, kalau sihir datang dari setan. Itu yang pertama. Perbedaan yang kedua, mukjizat tidak bisa dipelajari, tidak sihir bisa dipelajari. Ya. Bapak Ibu, hubungan mukjizat dengan adanya Allah Subhanahu wa taala adalah mukjizat itu sesuatu yang turun dari Allah, yang diberikan kepada para rasul. Maka ketika mukjizat itu betul-betul ada, menunjukkan yang memberi mukjizat juga betul-betul apa? Ada. Dan sekarang mukjizat para rasul itu semuanya hampir sirna, hampir tidak kelihatan lagi kecuali satu, apa? Al-Quran. Inilah mukjizat terbesar. Maka adanya mukjizat berupa Al-Quran itu menunjukkan yang memberi mukjizat itu betul-betul apa? Ada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai bukti untuk lebih memantapkan bahwa Allah itu betul-betul wujud, Allah itu betul-betul ada. Bukti yang kedua dari doanya orang yang berdoa. Kita berikan satu contoh, yaitu doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berfirman, berkata dalam surat As-Saffat ayat 99 sampai 101. Apa kata Nabi Ibrahim? Waqala, dan dia berkata, inni dzahibun ila rabbi, aku pun pergi kepada Rabbku, sayahdin, dan aku yakin Rabbku akan memberikan petunjuk kepadaku. Setelah itu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas solihin, ya Rabb, anugerahkan kepadaku anak yang salih. Bapak Ibu, Nabi Ibrahim berdoa ini pada umur berapa? Rabbi habli minas solihin. Ini dibaca pada umur berapa? Berapa Mas? 80 tahun. Tua napa nom? Sepuh Bapak Ibu. Ya. Ini memberikan pelajaran, jangan sampai kita ini putus asa dalam berdoa. Nabi Ibrahim saja sampai umur 80 tahun itu mboten mandek donga. Terus minta anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau yakin siapa yang berdoa tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga Bapak Ibu kita contoh mereka para nabi. Kemudian setelah Nabi Ibrahim berdoa, ternyata doanya dikabulkan Allah. Pada ayat berikutnya, fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim bighulamin halim, dengan anak yang halim. Napa halim? Sabar. Berarti dikisahkan ini anak lahir pada usia berapa? Nabi Ibrahim pada usia sekitar 100 tahunan. Ya, Bapak Ibu hormati, Nabi Ibrahim berdoa, doanya minta anak yang salih, Allah pun memberikan kepada beliau anak yang salih, menunjukkan doanya Nabi Ibrahim dikabulkan tidak? Dikabulkan. Muncul pertanyaan, apa hubungannya dikabulkannya doa dengan adanya Allah? Apa hubungannya? Apa Mas Darji? Nabi Ibrahim itu doanya kepada Allah, minta apa? Anak. Kemudian betul-betul dikasih apa? Anak. Menunjukkan yang diminta ada atau tidak? Ada. Ini semakin memantapkan kita Bapak Ibu bahwa Allah itu betul-betul wujud. Makanya kalau berdoa jangan ragu-ragu. Ya. Allah itu enggak hanya ada, tapi juga maha kuasa. Teruslah berdoa kepada Allah. Tapi selesai Bapak Ibu, demikian bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala betul-betul ada. Kedua adalah mengenal rububiyah Allah. Di antara perkara yang wajib diketahui tentang Allah, yang kedua adalah mengenal rububiyah Allah. Apa itu rububiyah Allah?
yaitu mengenal bahwa Allah Ta'ala memiliki pekerjaan-pekerjaan khusus yang tidak dimiliki selainnya. Di sini yang digarisbawahi yang mana? Pekerjaan-pekerjaan khusus yang tidak dimiliki oleh selain Allah. Jadi pekerjaan ini yang punya hanya Allah taktil, tidak dimiliki yang lainnya. Ya. Apa saja pekerjaan Allah itu? Yang pertama mencipta. Jadi mencipta itu merupakan pekerjaan khusus miliknya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia itu namanya mencipta atau bukan? Bapak Ibu jenengan tahu tukang, Pak tukang niku ndamel meja. Ini namanya mencipta atau apa? Merubah. Namanya merubah. Mencipta itu bahasa Arabnya adalah khalaqa. Maknanya kata para ulama ijadu syai' minal adam, mengadakan sesuatu yang belum ada menjadi apa? Ada. Belum ada menjadi ada. Dan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, menguasai. Menguasai juga termasuk pekerjaan khusus milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang hormati, Allah itu enggak cuman menguasai langit, Allah juga enggak cuman menguasai bumi, tapi Allah juga menguasai seluruh alam semesta. Itu penguasanya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ada apa-apa yang terjadi di alam semesta, harusnya kita kembali kepada Allah sang penguasa. Yang kedua, yang ketiga adalah mengatur. Yang keempat adalah memberi rezeki. Kemudian menghidupkan, mematikan, memiliki. Ini semuanya merupakan pekerjaan-pekerjaan khusus yang hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, siapa yang meyakini pekerjaan khusus ini dimiliki oleh selain Allah, maka dia terjatuh dalam syirik atau tidak? Saya tanya Bapak Ibu, siapa yang meyakini pekerjaan-pekerjaan khusus ini dimiliki selain Allah, dia terjatuh pada syirik atau tidak? Syirik apa? Syiriknya syirik rububiyah. Contoh, dulu ada Gunung Merapi. Siapa yang menguasai? Gunung Merapi siapa yang menguasai? Jenengan yo podo berarti. Ya. Banyak orang punya keyakinan yang menguasai Gunung Merapi Mbah Marijan. Makanya kalau ada apa-apa kembali kepada siapa? Mbah Marijan. Itu berarti terjatuh pada syirik. Syiriknya apa? Rububiyah. Karena mengatur alam semesta, menguasai alam semesta, itu pekerjaan khusus milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sekarang menurunkan hujan, itu juga pekerjaan apa? Khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang minta diturunkan hujan dan ditolak hujan kepada selain Allah, maka terjatuh pada syirik apa? Rububiyah. Masih ada apa mboten? Dulu ada balapan motor di mana? Di Lombok. Supaya balapannya lancar, gak turun hujan, manggil siapa? Siapa dukunya? Oh ya, apal Mbak Rara. Kenapa mereka sampai manggil Mbak Rara? Supaya nggak udan. Ya. Padahal nurunkan hujan, ngendek nih hudan, itu merupakan apa? Pekerjaan khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk dalam apa? Rububiyah Allah. Siapa meyakini itu dimiliki selainnya, maka ia terjatuh pada syirik apa? Rububiyah. Taib. Ada orang punya hajat. Di Jawa masih ada mungkin. Biasanya kalau ada orang punya hajat, mereka naruh teng perapatan. Naruh apa?
Pincuk. Kenapa seperti itu? Karena ada keyakinan perapatan itu ada yang menguasai. Siapa yang menguasai? Mbah perapatan. Ini tanpa disadari terjatuh pada apa? Kesyirikan rububiyah. Karena yang menguasai alam semesta termasuk perapatan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ini keyakinan yang luar biasa. Dan banyak kaum muslimin yang belum paham tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Buktinya mereka masih berdoa, mereka masih bertakarub kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun meyakini rububiyah Allah belum memasukkan seorang hamba kepada Islam. Meyakini rububiyah Allah belum memasukkan seorang hamba kepada Islam. Karena Fir'aun, orang-orang musyrikin juga meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib jamaah kaum muslimin, ini yang kedua. Allah sebutkan dalam surat Yunus ayatnya 31. Ayat yang menjelaskan pengakuan orang-orang musyrikin tentang rububiyah Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard." Katakan, siapakah yang memberi rezeki kalian dari langit dan dari bumi? Amman yamliku sam'a wal absar. Siapakah yang menciptakan pendengaran, penglihatan? Wa man yukhrijul hayya minal mayyit. Siapa yang mengeluarkan dari yang mati hidup kepada mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Mengeluarkan dari yang mati kepada hidup lagi. Wa man yudabbirul amr. Siapa yang ngurusi semua perkara? Orang musyrikin mengatakan fasayaqulunallah. Mereka mengatakan itu semua adalah Allah. Afala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa? Bapak Ibu, ayat ini menjelaskan kepada kita, orang musyrikin saja mereka memahami, meyakini tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Faedah yang kedua, meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu belum menyebabkan mereka masuk Islam. Maka salah Bapak Ibu. Kalau ada orang yang berdakwah hanya fokus terhadap tauhid rububiyah, ya, salah. Itu bukan yang paling pokok. Walaupun ini juga perkara yang pokok. Tapi selesai. Sekarang yang ketiga, di antara poin yang wajib difahami, diketahui tentang Allah Subhanahu wa taala, yaitu uluhiyah Allah. Apa maknanya uluhiyah? Mengenal bahwa Allah taala satu-satunya yang berhak diibadahi. Muncul pertanyaan Bapak Ibu, kenapa Allah itu satu-satunya yang berhak diibadahi? Jawabannya, alasannya adalah karena Allah itu juga satu-satunya yang bisa mencipta. Allah itu juga satu-satunya yang mengatur, satu-satunya yang memberi rezeki, satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan. Maka kata para ulama, rububiyah Allah itu mengharuskan kita beruluhiyah. Siapa yang meyakini tauhid rububiyah itu mengharuskan dia bertauhid uluhiyah. Ya. Saya Bapak Ibu, saya tanya, kalau kita yakin Allah satu-satunya yang bisa memberi rezeki, berarti kalau Bapak Ibu dungo ini dumateng sinten? Ya kepada Allah. Ya. Kita berdoanya kepada Allah itu tumbuh muncul karena kita yakin Allah satu-satunya yang memberi apa? Rezeki. Berarti meyakini rububiyah Allah menyebabkan kita apa? Meyakini uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin hormati dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal seperti ini ya masih banyak dari kaum muslimin yang mereka belum apa? Memahami.
Maka siapa yang sudah paham plus bisa mengamalkan, bersyukurlah. Itu namanya hidayah. Itu namanya nikmat yang mahal. Dan nikmat dari nikmat yang paling besar adalah nikmat kita dipahamkan tentang apa? Tauhid. Itu nikmat yang paling besar. Tapi sudah berapa? Sudah 3 ya. Sekarang yang terakhir. Sebelumnya Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayatnya 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum." Wahai seluruh manusia, beribadah kepada Rabb kalian. Kemudian berikutnya Allah menjelaskan sebabnya. Kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Dijelaskan alladzi khalaqakum, karena Allah yang telah menciptakan apa? Kalian. Bapak Ibu, lafaz alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, inilah sebab kenapa kita harus menghamba, kenapa kita harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tidak ada yang bisa mencipta kecuali Allah, maka ibadah itu pun harusnya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan ayat ini, al-khaliqu lihadil asya, mencipta segala sesuatu, huwal mustahiqqu lil ibadah, itulah yang berhak untuk diibadahi. Tapi sekarang yang terakhir, mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, berapa jumlah nama Allah? Berapa? Tak terbilang. Baik, satu jawaban tak terbilang. Sekarang sabda Nabi SAW, Inna lillahi tis'ah wa tis'ina isman. Allah punya 99 nama. Bagaimana jawabannya? Ini hadis menjelaskan Allah punya 99 nama. Tadi dijawab nama Allah tidak terbilang. Bagaimana? Yang benar yang mana? Dulu Mas Yanto? Enggak terbilang. Sudah lupa ya pelajaran Asmaul Husna kemarin. Baik. Dalam hadis disebutkan Allah punya 99 nama. Siapa yang menjaganya masuk surga. Tapi pendapat yang menjelaskan bahwa asma nama Allah Subhanahu wa taala tidak apa? Tidak terbatas. Bagaimana cara menggabungkannya? Ada yang bisa menjelaskan? Dapat hadiah teh. Mantap bos duit teh ya, man. Baik, 20.000. Wah, sudah dan Mas. Ya. Jawabannya adalah hadis tadi Bapak Ibu, kata para ulama, itu tidak menunjukkan pembatasan nama Allah. Tapi itu menunjukkan keutamaan belajar Asmaul Husna. Ribon. Oh, karepe ngono, Mas. Contoh ya, yang mudah. Saya punya uang 100.000. Saya punya uang 100.000. Pertanyaannya, uang saya berapa? 100 lebih 100 atau kurang dari 100? Bingung. Baik, saya punya uang 100.000. Pertanyaan saya, berapa jumlah uang saya? 100 kurang 100 atau lebih dari 100? Yang pertama, kalau kurang mungkin tidak? Nggak mungkin. Kalau 100? Ya bisa jadi. Tapi yang paling tepat apa? Lebih dari apa? 100. Ya. Kenapa? Saya mengatakan uang 100 itu bukan pembatasan. Ya. Bisa jadi ada uang lagi di mana? Di ATM saya. Ada uang lagi di mana? Di bawah kotak yang disimpan di bawah tanah saya. Itu diantara yang memahami daripada lafaz hadis Nabi SAW,
Allah punya nama 99, itu bukan pembatasan, tapi menjelaskan apa? Keutamaannya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi jemaah kaum muslimin, selesai pembahasan mengenal Allah. Disimpulkan bersama Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur makhluknya menjadi berapa macam? Dua. Satu, pengaturan umum. Yang kedua, pengaturan khusus. Yang kedua, apa saja yang wajib kita ketahui tentang Allah Subhanahu wa taala? Ada berapa? 4. Satu, wujudnya Allah. Yang kedua, rububiyah Allah. Yang ketiga, yang keempat, besok ulangan. Siap? Yakin? Baik. Insyaallah ta'ala pertemuan akan datang. Sebelum kita nambah materi, kita ulangan dulu, insyaallah ta'ala. Tapi demikian, semoga bermanfaat. Banyak kurang yang mau dimaafkan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.